Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang bergabung, kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita boleh berjalan, menjalani hidup ini, menjalani hari ini. Biar tuntunan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau bersekutu denganmu. Biar hati seperti hamba Kau boleh temukan di dalam setiap kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa, tidak memandang harta. Hanya hati seorang hamba yang Tuhan cari di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat hari ini, buat pagi yang indah ini, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan
kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan yang terbaik hanya kepadamu, Yesusku. Ku berikan yang terbaik, penyembahanku hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi Engkau, Yesusku. Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, oh ku persembahkan hanya bagimu. Ku mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun di dalam kehidupan, ketahuilah bahwa pagi hari ini Dia hadir. Dia rindu menjamah. Karenanya buka hatimu. Izinkan Dia berbicara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua akan anugerah Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya.
Bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi ya. Kita bersyukur kita bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ya. Iya, 1 Petrus pasal yang ketiga, saya akan ambil dari ayat yang ke-13 mulai. Judul perikopnya adalah menderita dengan sabar. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Ayat 14, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dan haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Ayat 17, "Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat." Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ya, kita disuruh oleh firman Tuhan untuk terus rajin berbuat baik dan berbuat baik. Ya, ayat ini berkata 1 Petrus 3:13, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Mengapa firman Tuhan menyuruh kita berbuat baik? Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau kita rajin berbuat kebaikan, maka saya yakin kita juga akan menuai kebaikan. Ya, dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, orang itu kalau rajin berbuat baik, maka taburannya pun ya pasti baik. Ya, tuaian pun juga pasti baik. Tetapi sekarang kita mungkin berkata, siapa bilang kalau kita rajin berbuat baik tidak ada yang berbuat jahat? Ya, ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran." Ya, jadi ternyata saudara, sekalipun kita sudah hidup baik, kita hidup benar, yang namanya penderitaan itu tetap ada. Ya, karena itu firman ini berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran." Ya, jadi kita mari menyadari dan kita tanamkan hal ini dalam pikiran kita, bahwa sekalipun kita hidup benar, kita hidup baik, yang namanya penderitaan itu pasti ada. Ya. Ayat ini berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia." Ya, jadi orang itu kalau menderita karena kebenaran itu berbahagia. Ya, sekalipun kita ini benar, pasti ada yang akan melakukan yang jahat kepada kita. Dan kalau kita menderita karena kebenaran, firman Tuhan berkata, kamu akan berbahagia. Ya, mari kita sama-sama menyadari saudara, bahwa dalam hidup ini sudah sebaik apapun kita, tetap aja ada orang yang tidak suka. Sebaik apapun kita, tetap ada aja orang yang memfitnah kita. Tapi firman Tuhan berkata, bagi setiap kita yang sedang mengalami itu, saya sudah berbuat baik Bu kepada suami, saya sudah berbuat baik kepada ya saudara saya sudah berbuat baik kepada sahabat saya, tapi kenapa balasannya begini? Enggak apa-apa, karena firman Tuhan berkata kita akan berbahagia jika kita menderita karena kebenaran. Ya, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar. Ya, saudara, karena itu cara berpikir atau konsep kita harus berbeda dengan konsep orang dunia. Ya, orang dunia banyak menakuti hal-hal yang ya terjadi di sekelilingnya, tetapi kita anak Tuhan, firman Tuhan berkata jangan takuti apa yang mereka takuti. Terlebih-lebih hari-hari ini banyak orang sedang menghadapi ketakutan akan kematian, takut dengan virus corona. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau belum waktunya kita mati, ya enggak mati saudara.
saudara. Tapi kalau sudah waktunya juga ya, nggak usah tunggu kena corona ya, kita pasti juga akan mati. Yang terpenting adalah sekarang apa? Mari kita persiapkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jaga hati dalam kekudusan, menjaga pikiran dalam kekudusan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, biar Tuhan ubahkan dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak perlu takut apa yang sedang ditakuti oleh dunia hari-hari ini. Kita nggak perlu takut apa yang ditakuti oleh orang-orang banyak hari-hari ini, karena firman Tuhan berkata, ya jangan takut dengan apa yang mereka takuti dan janganlah kamu gentar, kata firman Tuhan ya. Mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sekalipun mungkin saat ini kita harus membayar harga menderita karena kebenaran, bayarlah harganya sebab kita akan berbahagia. Ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab ya kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara yang terkasih, yang terpenting hari-hari ini apa? Kita nggak usah takut, nggak usah gentar dengan apapun. Tetapi yang terpenting adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini? Mari kita menguduskan Kristus dalam hati dan hidup kita. Mari kita mau taruh Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita pada prioritas yang pertama. Kita mau taruh Yesus pada prioritas yang pertama di hidup kita sehingga kita dapat berkata, Tuhan Engkau segala-galanya bagiku. Ya Tuhan Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Engkaulah Juru Selamatku ya. Mari kuduskanlah Kristus dalam hidupmu, dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tugas kita sebagai orang percaya, orang Kristen, yaitu kita harus siap memberikan pertanggungan jawab terhadap pengharapan dan iman kita pada Tuhan. Karena itu saya selalu berkata, kalau ada orang yang bertanya ya tentang imanmu, tentang pengharapanmu, engkau harus siap. Makanya semua orang Kristen harus memahami firman. Semua orang Kristen harus tahu firman supaya kita bisa memberikan pertanggungan jawab terhadap pengharapan dan iman kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya saudara bahwa Dia Tuhanlah yang akan memberikan kita hikmat untuk memberikan pemahaman kepada orang. Roh Kudus yang akan mengurapi kita, tetapi tanggung jawab kita adalah siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita kepada semua orang, pengharapan kita kepada semua orang yang meminta. Makanya saya selalu bilang, jangan kalau ada teman yang pengen kenal Tuhan Yesus, saudara WA, banyak yang masih WA ke saya, Bu Debi, teman saya ini lagi tanya-tanya soal Tuhan Yesus. Saya kasih nomor ibu ya, coba. Ya saudara, ya kalau saudara ketemu orang, ketemu teman yang tanya tentang Tuhan, saudaralah yang harus menjawab. Sekarang banyak ya saudara bisa belajar. Misalnya saudara mau bicara tentang apa iman, saudara cari di Google Map itu banyak ya pembahasan tentang iman yang saudara bisa kasih tahu. Dan yang terpenting adalah saudara harus memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, hubungan pribadi sehingga saudara juga bisa menjelaskan itu kepada orang. Firman ini berkata saudara begitu ya. Ayat yang ke-16 berkata, ya dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi walaupun kita difitnah orang ya, tapi kalau kita ini punya hidup yang dapat dipertanggungjawabkan ya, kita hidup dalam pertobatan, nanti juga mereka sendiri akan malu karena fitnahan yang mereka berikan kepada kita. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok ya, ayat ini masih panjang, tapi saya berdoa supaya kita semua mengerti bahwa sekalipun kita menderita karena kebenaran, percayalah kita akan berbahagia karena perbuatan kita. Biar kita mau terus tundukkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Biar kita mau terus berkata, kami mau Tuhan untuk Engkau membawa kami semakin hari semakin mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus berharap kepada Tuhan. Bawa hidup kami untuk terus setia Tuhan kepada Engkau. Pakai hidup kami Tuhan untuk terus ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Aba Bapa,
bahwa kami mengerti. Aba Bapa, kami mau mengasihi-Mu dengan lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu saat ini Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk setia mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau taat berjalan bersama Engkau Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Sekalipun kami harus menderita karena kebenaran, kami mau taat dan setia bahkan sampai pada akhirnya Tuhan. Ajar kami untuk terus berbuat baik, sekalipun mungkin yang kami terima bukanlah kebaikan, namun kami mau tetap setia dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Berkati setiap mereka yang mendengarkan Tuhan, mesbah syukur pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan, tantangan hidup kami, Tuhan menjadi jawaban. Kami sangat percaya Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pagi hari ini. Kami melangkah untuk melakukan segala sesuatu. Serta yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di kantor, yang bekerja di rumah, biar penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Bahwa kami hanya melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap mereka yang terus setia menyaksikan dan mengikuti mesbah syukur ini. Tuhan memberkati, jadikan semua yang mereka lakukan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil, agar hidup kami menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan Tuhan. Segala hal-hal yang tidak benar Tuhan bongkar, dan jadikan bangsa ini terus dalam keamanan damai sejahtera. Berkati Pak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, amin. Seluruh jajaran kepemerintahan yang ada Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih saudara sudah tetap setia berdoa. Biar kita jadikan hari ini hari yang penuh berkat. Tuhan memberkati dan Immanuel.